Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septi Mardiana dengan NIM H5401221036. Nah, teman-teman, kali ini kita bakal ngebahas structural break. Oke, next. Nah, ini kita bakal bahas 5W1. Jadi sebenarnya apa sih struktural break itu? Di struktural break itu di mana data time series itu tiba-tiba berubah pada suatu titik waktu tertentu. Nah, ini tuh melibatkan perubahan rata-rata atau perubahan parameter lain yang menyebabkan peramalan menjadi tidak akurat. Jadi kayak misalkan yang dari tadinya datanya tuh di atas tiba-tiba turun ke bawah gitu. Dan struktural break juga merupakan kasus di mana perubahan dalam faktor penyebab di luar model menyebabkan perubahan hubungan antara variabel dalam model atau yang disebut structural change. Nah, sebenarnya siapa sih yang terpengaruh gitu oleh kondisi struktural break ini? Jadi, pihak yang terpengaruh oleh struktural break ini melibatkan individu, perusahaan, pemerintah maupun negara. Nah, kalau misalkan dalam bidang individu mungkin perubahan dalam pendapatan ataupun tingkat pengangguran yang terus meningkat atau berkurang seperti itu. Kemudian struktural break ini terjadi pada waktu tertentu yang menandai perubahan pola data atau hubungan antara variabel. Nah, titik ini dapat diidentifikasi melalui analisis statistik yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam parameter model sebelum dan sesudah periode. Kemudian, struktural break ini dapat terjadi di berbagai area atau sektor yang dapat dianalisis itu, baik dalam sektor ekonomi makro, mikro, saham, atau bahkan dalam analisis produksi atau konsumsi. Lalu kenapa sih struktural break ini terjadi? Nah, struktural break ini terjadi karena adanya perubahan dasar yang mempengaruhi sistem atau model yang dianalisis. Nah, biasanya penyebab utama dari struktural break ini bisa berubah berupa perubahan kebijakan pemerintah seperti kebijakan moneter atau fiskal yang signifikan dan lain sebagainya. Kemudian untuk melihat struktural break ini itu untuk mengidentifikasinya dapat menggunakan uji chow test atau juga bisa menggunakan uji cusum atau kumulatif sum, terus bisa juga menggunakan uji Bayperon dan uji LM teman-teman. Nah, jadi kita langsung aja ya. Kalau di uji chow test ini tuh untuk mendeteksi perbedaan signifikan dalam koefisien atau parameter model. Sedangkan pada uji susum itu untuk mendeteksi perubahan dalam koefisien model secara kumulatif dari waktu ke waktu. Nah, kalau uji cusum ini cocok untuk data time series. Nah, kalau sedangkan uji Bayperon itu metodenya lebih canggih dan digunakan untuk mengidentifikasi lebih dari satu struktural break. Jadi, uji Bayperon ini tuh bisa digunakan untuk beberapa struktural break itu yang terjadi. Sedangkan uji LM atau likelihood ratio ini tuh digunakan untuk menguji adanya perubahan pada koefisien model regresi melalui perbandingan antara model seperti itu. Nah, kalau uji alam itu biasanya digunakan dalam model ekonometrika yang lebih kompleks gitu, teman-teman. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja, teman-teman, ke tesnya. Bentar ya. Nah, oke, selanjutnya kita langsung ke prakteknya teman-teman. Kali ini kita pakai aplikasi Stata. Yeay. Nah, yang langkah yang pertama yaitu kita buka data editor. Nah, lalu kita copy data ini. Nggak bisa klik ini ya teman-teman. Bentar, bentar. Ini ya, sebentar. Nah, ini dia. Jadi aku pakai data jumlah reksadana syariah ya teman-teman. Jadi ini langsung kita copy aja ya. Si data apa ini? Data reksadana sama si daminya kita copy teman-teman. Jangan ini kita copy. Nah, itu data dari tahun 2020 bulan Januari ya sampai tahun 2022. Nah, kita langsung paste aja di sini. Nah, dan muncul ya teman-teman datanya di sini. Nah, langkah selanjutnya kita ke bagian komen. Nah, di komen ini kita ketik Genti sama dengan underscore n. Terus kita ketik lagi Genmute
sama dengan TM. Nah, ini karena datanya bulanan, kita pakai TM ya teman-teman. Jadi dimulai dari 2020 M1 dalam kurung plus, bentar salah, plus T min 1. Lalu kita enter. Nah, kita bagian ke datanya. Nah, ini udah terlihat ya teman-teman, si T sama T. Nah, yang di bagian T ini kita klik, lalu di bagian format kita ubah menjadi data bulanan ya teman-teman. Kita klik OK. Nah, ini udah berubah ya. Dari 2020 sampai 2022. Nah, udah. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita balik ke komen. Kita ketik set new t. Nah, jadi data variabelnya itu ada di tahun dari 2020 sampai 2022 bulan Desember dengan deltanya itu 1 bulan ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bakal melihat, kita regresiin dulu sih data kita dulu yang reksadana dulu. Kita ketik regress rex. Nah, di sini bisa terlihat ya teman-teman bahwasanya si regresi kita itu dengan, nah ini ada root MS-nya itu 14.000 ya teman-teman, dengan nilai BPL-nya itu 0,00 atau di bawah 0,05 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita cari tahu juga regresi daminya ya. Kita regresiin si daminya. Nah, ini untuk regresi daminya teman-teman, value-nya itu 0,324 ya. Besar sekali gitu. Nah, selanjutnya kita regresiin si kedua-duanya teman-teman, si reksadana sama si daminya gitu. Nah, di sini bisa terlihat bahwasanya tuh kelihatan nilai probabilitasnya itu 0,237, terus R square-nya itu di sini ada 0,04. Berarti di sini datanya hanya sebesar 4% yang bisa dijelaskan ya teman-teman, dengan root MSN itu 14.026 seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat ini cusumnya ya teman-teman. Kita ketik stat sb cusum, terus kita enter, kita tunggu. Ini masih loading. Nah, teman-teman, ini si garis merah ini tuh ini yang menandakan si data kita tadi, si data reksadana yang si struktural break nih. Teman-teman bisa terlihat ya bahwasanya kalau misalkan si garisnya ini melewati batas si recursive custom ini, berarti datanya ini ada yang tidak bisa dijelaskan. Maksudnya itu tidak stabil dalam mengestimasi modelnya teman-teman. Nah, sedangkan kalau misalkan datanya itu berada di antara ini, batas atas sama batas bawah, berarti itu datanya dapat diestimasi secara stabil gitu oleh model teman-teman. Nah, ini karena nggak bisa, jadi memang terdapat struktural break dan sebagian kecil datanya itu tidak dapat diestimasi secara stabil gitu modelnya teman-teman, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita bakal mengetahui si ini nilai stat SB single itu tuh untuk melihat struktural breaknya tuh ada di tahun berapa gitu. Nah, ini tuh di sampel ini kan, kalau misalkan di cusum ini kan H00 struktural break. Jadi H0-nya itu nggak ada struktural break. H1-nya berarti ada struktural break. Dan di sini tes statistiknya itu lebih besar daripada yang critical value yang 5% ini. Itu artinya bahwasanya dia itu tolak H0 terima H1, yang dimana terdapat struktural break gitu teman-teman. Nih, kita enter aja. Tidak bisa do continue linear variable. Sebentar ya teman-teman. Kita kenapa jadi seperti ini? Ada teman-teman. Stat SB single plus estimation. Oh, oke. Kita regress dulu ya. Regress.
Rex. Terus kita stat SB single. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman. Kalau misalkan si data kita itu tuh terdapat ini, di sini kan bisa kelihatan ya nilai si threshold-nya itu tuh p-value-nya tuh 0,00 yang artinya tuh di bawah 0,05 dan itu dia menolak H1 menolak H0 terima H1 gitu yang dimana kalau misalkan tolak H0 terus terima H1 berarti terdapat structural break. Dan di sini dijelaskan bahwasanya estimasi structural break-nya itu terdapat pada tahun 2021 bulan kelima teman-teman. Dan di sini ada nilai statistiknya itu 178,9762. Nah, di sini berdasarkan si STSB single atau pengecekan si tes Chow tes ini si SWOT ya teman-teman. Ini menandakan bahwasanya terdapat struktural break yaitu pada tanggal tahun 2021 bulan Mei teman-teman Bu atau bulan 5 gitu. Nah, untuk melihat plotnya kita bisa aja di bagian ini box plot ya. Coba kita pakai ini teman-teman apakah bisa? Sebentar Mas loading. Oh, tidak bisa teman-teman. Sebentar ya. Kita cek di bagian time series. Kita bagian di graphs. Nah, di sini kita pakai line plots. Kita lihat graphs. Kita pilih variabelnya itu dummy. Dummy, salah, salah, salah. Pilihnya rex ya. Set. Oke. Nah, ini teman-teman, ini grafnya dan terdapat struktural break. Tadi kan kalau misalkan si di sini kan estimate break rate itu 2021 bulan 5 ya. Di sini bisa kelihatan bahwasanya ini memang ini kan bulan 1 ini bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 langsung meluncur ke bawah tuh kan. Nah, berarti tes SWOT-nya ini betul terdapat struktural break pada tahun 2021 bulan 5. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.